Satu lagi. Jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya kalau saya upload video, Anda semua bisa mendapatkan pemberitahuannya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yudi Setiawan, NIM PI 0121843373 dari Prodi PAI. Kami dari universitas yaitu IAI Yasni Muara Bungo yang bertempat di Muara Bungo, Kota Jambi, Indonesia. Jadi kami di sini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Jadi mengapa sih kita sangat perlu mengetahui perkembangan jiwa seseorang? Dikarenakan kita supaya bisa mengukur apa saja yang bisa kita lihat dari perkembangan jiwa seseorang, yaitu ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi jiwa seseorang. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam seseorang. Yang pertama hereditas. Hereditas yaitu sifat turunan atau yang berasal dari DNA seseorang. Jadi atau juga warisan secara turun-temurun, melainkan berbentuk dari unsur kejiwaan, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW untuk memilih pasangan yang berasal dari keturunan yang baik, karena dapat mempengaruhi sifat-sifat keturunan berikut. Jadi kalau kita mencari pasangan hidup itu yang lebih baik daripada kita, supaya dari anak turun kita ataupun generasi selanjutnya itu lebih baik daripada kita. Yang selanjutnya yaitu tingkat usia. Tingkat usia itu sangat berpengaruh dalam jiwa seseorang. Selanjutnya tertentu oleh tingkat usia serta perkembangan sebagai aspek kejiwaan, termasuk perkembangan berpikir. Seorang anak yang menginjak usia berpikir kritis ataupun lebih kritis dalam memahami sesuatu perkara ataupun masalah yang dihadapinya. Jadi pada usia remaja, saat mereka menginjak usia kemantalan seksual, juga akan penuh pengaruh dalam perkembangan jiwanya, sehingga dalam hal ini dapat dilihat sesuai dengan tingkat usianya. Jadi jika tingkat usianya masih anak-anak, jadi berpikirnya itu masih tentang bermain dan bermain. Tapi jika kalau dia itu sudah menginjak kedewasaan, positif dia akan menginjakkan yaitu tentang berpikir tentang kehidupan dia selanjutnya, tentang karir ataupun tentang kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian menurut psikolog terdiri dari dua unsur. Unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya, kedua unsur ini membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur bawaan yang bersifat tetap ataupun unsur yang dapat berubah. Jadi ada dua unsur, unsur yang tetap dan ada unsur yang bisa berubah. Unsur bawaan memberi ciri khas pada seseorang tersebut, disebut juga identitas diri. Selanjutnya yaitu kepribadian inilah yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang. Yang selanjutnya yaitu kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan memiliki peran penting dalam perkembangan jiwa. Kondisi jiwa yang tidak normal misalnya dapat mempengaruhi keadaan jiwa yang tidak normal pula. Gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu yang berasal dari tiga sumber, yaitu saraf, yang selanjutnya yaitu kejiwaan dan kepribadian. Jika sarafnya itu ada terganggu dalam otaknya, jadi dia akan lambat untuk menangkap kata-kata ataupun berpikir untuk menjawab pertanyaan, apalagi tentang dia ditanya ataupun ngobrol dengan seseorang itu sangat sulit untuk merespon. Yang selanjutnya yaitu kejiwaan. Jadi kalau jiwanya itu tidak sehat, positif seperti orang-orang yang di jalan-jalan itu, jiwanya tidak sehat. Contoh juga ada di daerah kami itu namanya Kipli. Kipli itu dia kesana sini hanya untuk mencari jalan-jalan ataupun mencari hiburan. Kadang-kadang dia makan dikasih seseorang. Itulah kejiwaannya tidak normal ataupun kepribadian. Kepribadian seseorang itu
juga berpengaruh dalam dirinya. Yang selanjutnya yaitu kejiwaan yang bersumber dari saraf yang menimbulkan gejala cemas. Yaitu yang selanjutnya amnesia juga bisa menimbulkan dari gejala saraf. Kondisi kejiwaan yang ini disebabkan oleh gejala psikosis. Nama umumnya menyebabkan seseorang kehilangan kontak hubungan dengan dunia nyata, seperti menderita paranoia dan lain-lain sebagainya. Kondisi kejiwaan tersebut menjadi sangat penting mengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang. Sebab orang yang mengidap penyakit tersebut mempunyai persepsi tentang apa yang akan dipengaruhi oleh berbagai halusinasinya. Demikian pula dengan mengidap penyakit tersebut akan dicekam oleh perasaan takut. Sedangkan penderita penyakit infantile autism akan berperilaku seperti anak-anak di bawah usia 5 tahun ataupun di bawahnya. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi jiwa seseorang dari luar, yaitu seperti keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak-anak, sehingga menjadi fase sosialisasi awal dalam membentuk jiwa anak. Dalam sebuah konsep yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang menyatakan bahwa perkembangan jiwa keagamaan anak dipengaruhi oleh citra anak tersebut terhadap bapaknya. Jika seorang anak menunjukkan sikap yang baik, maka jika seorang bapak menunjukkan kepribadian yang baik, maka anak akan cenderung untuk meniru perilaku dari bapaknya. Begitu pula sebaliknya, pengaruh orang tua sangatlah berperan penting terhadap perkembangan jiwa anak. Yang selanjutnya yaitu lingkungan institusional. Perkembangan ini yaitu dipengaruhi oleh lingkungan institusional. Ada 2 macam lingkungan institusional yang berpengaruh dalam perkembangan jiwa seseorang, yaitu institusi formal seperti sekolah, dan ada juga institusi non formal seperti organisasi dan perkumpulan. Lingkungan dalam sekolah yaitu memberikan peran dalam perkembangan jiwa seorang anak sangatlah penting. Menurut Singih de Gunarsa, pengaruh tersebut dalam ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kurikulum dan anak, hubungan guru dan murid, dan hubungan antar anak. Melalui kurikulum ini yang berisi materi pengajaran, sikap, dan keteladanan guru sebagai pendidik, serta pergaulan antar teman di sekolah, dinilai berperan dalam penanaman kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa seseorang. Jadi jika seorang guru dengan murid sangatlah baik dengan untuk mengendalikan perkembangan jiwanya, maka akan baik juga. Dan jika ada hubungan juga kurikulum yang ditempatkan oleh pemerintah itu mendidik anak untuk lebih baik ataupun lebih menggiatkan tentang pembelajarannya, dia akan baik. Tapi ada berbagai macam karakter anak juga. Ada anak yang sangat senang dengan kegiatan yang slow, tidak dengan kegiatan yang terlalu padat. Ada berbagai macam. Dan ada juga hubungan antara anak juga. Anak nakal, kebanyakan teman-temannya juga nakal. Anak yang cenderung agak suka bermain dengan wanita ataupun perempuan juga sering bergaulnya dengan perempuan. Jadi pertemanan itu sangatlah penting. Jika seorang anak berteman dengan anak laki-laki, berteman dengan perempuan, itu ya boleh. Tapi kalau terlalu dekat, akhirnya yang laki-laki
bisa menimbulkan bermain masak-masakan, ataupun anak perempuan juga bisa ditimbulkan suka bermain permainan laki-laki. Itu juga bisa berpengaruh tentang jiwa seseorang. Yang selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat menginjak usia yang dewasa, seseorang akan lebih sering terjun di dalam masyarakat. Pada umumnya, pergaulan masyarakat tidak begitu menekan perilaku disiplin ataupun aturan yang ketat dan harus dipatuhi. Meskipun begitu, aturan masyarakat dibatasi oleh norma dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama oleh masyarakat tersebut. Norma dan nilai tersebut pada kenyataannya bersifat lebih mengikat dan bahkan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan jiwa seseorang secara positif maupun negatif. Misalnya, jika lingkungan masyarakat memiliki tradisional agama yang kuat, akan berpengaruh positif dalam bentuk siswa keagamaan. Contohnya, dalam lingkungan ataupun kompleks pondok pesantren, mayoritas lingkungan tersebut anak-anak yang berjalan kedewasaan akan lebih kuat dalam keagamaannya. Seperti anak yang bukan anak lagi, seperti orang dewasa itu tadi. Jadi dia harus bisa di masyarakatnya itu kan dia masyarakatnya tentang pondok pesantren, lingkungannya lingkungan pondok pesantren. Jadi tetap yang berada di lingkungan situ harus pandai ataupun ahli dalam bidang keagamaan tersebut. Cenderung positif, anak yang di lingkungan pondok pasti akan terbawa dengan lingkungan pondok tersebut. Jadi dia bisa tahlilan, memimpin tahlilan, mengurusi jenazah, pokoknya siap segala tentang keagamaan maupun lainnya. Jadi kehidupan tersebut sangatlah berpengaruh. Contoh lagi tentang lingkungan yang kurang dengan agama, ataupun banyak orang yang bermain judi, adu ayam, dan orang yang sukanya cuek. Seperti di kota-kota itu kan banyak orang yang berperilaku cuek dengan tetangganya. Positif, anak itu akan mengikuti lingkungan tersebut, tapi tidak berpengaruh banyak dengan itu. Itu tergantung juga dengan faktor yang pertama tadi, faktor dari orang tua. Yang selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan saat ini terhadap jiwa seseorang. Seperti inilah. Setiap jiwanya memiliki naluri yang berbeda-beda dan praktek yang berbeda pula. Dan tak banyak juga dari kebanyakan orang yang memiliki suatu prinsip yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Dan hal itu wajar karena memang bisa jadi berawal dari pengaruh hidup terhadap lingkungan dan sebagainya tadi yang telah dijelaskan yang di atas. Jadi kesimpulan yang diambil dari pandangan perkembangan manusia saat ini adalah semuanya itu masih tergantung kuat pada karakter mereka terhadap lingkungan. Masih banyak juga kita temukan yang baik dan yang buruk. Tetapi saja dalam hal ini perkembangan yang buruklah yang kita tahu karena beberapa faktor tadi di atas. Maka satu-satunya cara kita agar aman dari pergaulan bebas orang lain yaitu dengan mendekatkan diri di dalam hal-hal yang baik dan dengan paksaan diri. Jadi kalau kita ingin mendekatkan yang baik, kita juga perlu untuk paksaan diri untuk mendekatkan itu tadi. Tapi kalau kita hanya ingin tapi hati kita tidak dipaksa, positif, belum bisa. Seperti kita ingin sholat 5 waktu, untuk menepatinya sholat 5 waktu. Kita sudah berpikir ingin sholat 5 waktu, tetapi dalam hati kita belum ada untuk mendorong untuk tetap sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Itu juga semuanya itu dengan paksaan diri. Karena pada dasarnya manusia itu terlahir secara baik dan bersih. Hanya saja kebencian dan keburukan itu kita dapat dari faktor luar yang mempengaruhinya. Oke, yaitu jadi kesimpulannya pada materi saat ini, faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang itu ada 2 macam, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal, faktor yang di dalam diri dan faktor yang di luar diri. Faktor internal yaitu mempengaruhi yang pertama yaitu yang tadi hereditas, yang kedua tingkat usia, yang ketiga kepribadian, yang keempat kondisi kejiwaan. Yang selanjutnya yaitu tadi ke faktor eksternal, faktor yang di luar seperti lingkungan keluarga, institusional itu yang di sekolahan, kurikulum, guru antar murid dan murid antar murid yang tadi di atas telah dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat, itu sangatlah penting dalam pengaruh tersebut. Di antara keduanya itu sama-sama memiliki pengaruh yang kuat yang diterima oleh masing-masing diri seseorang. Tetapi kebanyakan dari berbagai pengamat ataupun peneliti pada masa-masa sekarang ini itu lebih kuat dari pengaruh eksternalnya, pengaruh luar seperti keluarga, kurikulum, guru antar murid, murid atau guru, dan murid sama murid. Itu yang dipandang oleh pengamat atau peneliti saat ini. Jadi saat ini ya yang sangat berpengaruh dalam pengamatan sekarang sering dilihat dari eksternalnya, dari beberapa faktor tadi begitu. Oke, terima kasih telah mengikuti video kami ini. Jika kami ada salah ataupun apa karena keterbatasan ilmu, waktu dan juga materi kami yang tidak sempurna ataupun tidak lengkap, untuk itu kepada rekan-rekan ataupun teman-teman kami menyarankan untuk mencari revisi tambahan melalui media yang baik atau media cetak maupun media elektronik sebagai penyempurna dari materi kami ini. Jadi jika ada salah kata, salah omong, kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.